Haleluya. Salam kemenangan iman. Selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya di pagi hari ini saudara tetap bersuka cita, tetap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, pagi ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai jaminan Tuhan yang tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 23 yang berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan sekali lagi kepada Gideon. Mengapa sampai Tuhan harus mengulanginya? Yaitu jaminannya kepada Gideon. Umumnya latar belakang seseorang dapat menyebabkan perasaan rendah diri. Gideon merasa bahwa ia adalah orang yang termuda dari keluarganya, dan ia sadar bahwa ia datang dari kaum yang terkecil, serta suku Manase, yakni suku yang kecil. Oleh sebab itu Gideon merasa takut menghadapi tantangan untuk mengalahkan musuhnya, yaitu orang Midian dan orang Amalek yang begitu banyak seperti pasir di tepi laut. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepadanya, jangan takut kepada Allah orang Amori. Nah, setelah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Gideon, justru ia merasa ketakutan, sebagaimana yang tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 22 yang berkata, "Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Haleluya. Dalam hal ini Tuhan kembali mengatakan kepadanya seperti apa yang tertulis dalam ayat inti dari kebenaran ini, bahwa selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati, engkau tidak akan mati. Dari cerita mengenai Gideon berulang-ulang tidak percaya diri akan janji Tuhan. Gideon itu lebih fokus kepada keadaan dan situasi yang nyata pada saat itu. Sedangkan janji Tuhan tidak terlihat oleh kasat mata. Pertanyaannya bagi hidup kita saat ini, berapa sering kita juga seperti Gideon? Haleluya. Mari kita renungkan. Di depan mata semua terlihat gelap. Secara hitungan dan logika tidak ada jalan terang. Semakin kita fokus pada kenyataan, semakin kita khawatir dan tidak yakin pada diri kita, seperti Gideon. Tuhan dapat menggunakan Gideon, seorang yang termuda dari keluarganya, yang berasal dari kaum terkecil, dari suku Manase yang terkecil, karena Tuhan punya rencananya tersendiri. Akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Gideon untuk menghadapi musuh yang telah menjajah Israel selama 7 tahun lamanya. Nah, kita bisa lihat bagaimana Gideon yang merasa rendah diri ini, namun setelah mempunyai pengalaman bertemu dengan Tuhan dan siap dibimbingnya, akhirnya namanya tercatat dalam Alkitab sebagai seorang pemimpin bangsa Israel yang telah mengalahkan orang Midian dan Amalek hanya dengan 300 orang saja. Sungguh suatu pertanda Tuhan besertanya dalam mengalahkan musuh mereka hanya dengan iman. Nah, saya ingin menyampaikan ada 4 tokoh Alkitab di sini. Ya, sungguh Tuhan berdaulat dalam kehidupan seseorang. Yang pertama adalah Tuhan dapat menjanjikan Gideon, seorang pengirik gandum, untuk menjadi panglima perang dan hakim untuk bangsa Israel. Dan yang kedua adalah Tuhan juga bisa menjadikan Daud, seorang gembala, untuk menjadi raja bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah Tuhan juga bisa menjadikan Yusuf, seorang budak, untuk menjadi perdana menteri. Dan yang keempat adalah Tuhan juga bisa menjadikan Daniel, seorang tawanan perang, menjadi perdana menteri. Demikian juga kita. Tuhan punya kedaulatan dalam hidup kita semua. Haleluya. Dia bisa memakai kita ketika kita percaya akan penyertaan Tuhan. Intinya dari kebenaran firman Tuhan ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah, saat kita alami perjumpaan dengan Tuhan,
pegang janji Tuhan, taat, ikuti perintahnya, dan mau kita dibentuk, maka kita akan terima janji-janjinya yang akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. God bless.